warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Allah yang Maha Tahu dan Maha Adil mengetahui bahwa manusia adalah makhluk pencari kebahagiaan dan kepuasan untuk dirinya. Dan ada kalanya manusia mencari kebahagiaan sampai ia harus menghalalkan berbagai macam cara dan melupakan bentuk ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya bukan kebahagiaan yang manusia dapatkan, melainkan kesesatan dan kesengsaraan akibat keliru dalam mencari kebahagiaan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Al-Quran dan kebahagiaan, alangkah baiknya kita tahu apa sih kebahagiaan itu dan apa sih hubungannya dengan Al-Quran. Kebahagiaan adalah sebuah mimpi dan harapan setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang tidak mengharapkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Bahkan dalam sebuah buku psikologi positif yang ditulis oleh Imam Setiadi Budi, dikatakan bahwa kebahagiaan menjadi sebuah tujuan akhir setiap manusia. Dapat dikatakan bahwa kebahagiaan itu bukan hanya berasal dari harta, tahta, dan berbagai kemewahan materialistik lainnya. Akan tetapi, kebahagiaan adalah proses setiap manusia untuk mengatur dan mengendalikan dirinya, atau self-management. Nah, bagi umat Islam, makna sesungguhnya kebahagiaan bukan hanya tentang kenikmatan dunia, tetapi juga kenikmatan pada saat di akhirat. Jika merujuk pada ayat Al-Quran, maka terdapat beberapa lafal tentang makna kebahagiaan. Lalu, bagaimana Al-Quran memaknai kata kebahagiaan? Al-Quran banyak menyebutkan lafal tentang kebahagiaan. Bahagia yang ditawarkan oleh Al-Quran adalah kebahagiaan yang sejati. Di dalam Al-Quran, lafal dan makna bahagia dapat diketahui melalui beberapa bentuk. Di antaranya yaitu sa'adah, falah, farih, fauz, sakinah, tuba, dan surur. Dan saya akan sedikit menjelaskan tentang sa'adah dan falah. Yang pertama, lafal sa'adah berasal dari kata sa'adah, yas'adu, su'ida, sa'adatan yang bermakna berbahagia. Lafal sa'adah dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 2 kali dalam surah Hud ayat 105 dan 108. Dalam surat Hud ayat 105, lafal sa'adah disebut dengan bentuk isim fa'il sa'idun yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnihi faminhum syakiyun wa sa'idin, yang artinya dikala datang hari itu tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Sedangkan dalam surah Hud ayat 108, lafal sa'adah disebutkan dengan menggunakan fi'il madhi majhul yaitu su'idu yang berbunyi wa ma'alladina su'idu fa fi al-jannati khalidina fiha ma damati al-samawatu wal-ardu illa ma sya'a rabbuka ata'an ghayra majdudin, yang berarti adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Dalam kamus Al-Munjid dijelaskan bahwa sa'adah merupakan lawan kata dari syaqawah, yang berarti kesengsaraan. Dalam kitab tafsir Al-Jilani, makna sa'adah dibagi menjadi 2, yaitu sa'adah dohir dan sa'adah batin. Sa'adah dohir yaitu saat manusia masih di dunia, maksudnya bentuk istirahat dari rasa lelah atau capek, sedangkan saat di akhirat selamat dari azab. Nah, sedangkan sa'adah batin yaitu pada saat di dunia, yang diartikan sebagai istirahat
hati dari jerih payah, kekhawatiran, serta kesedihan, dan di akhirat yaitu selalu menyaksikan kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku tafsir kebahagiaan yang ditulis oleh Didi Junaidi menjelaskan bahwa lafal sa'adah yang berbentuk majhul dari redaksi Al-Ladzina itu menunjukkan bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya diraih oleh manusia tidak hanya semata-mata atas hasil kerja keras dan usaha yang dilakukannya. Akan tetapi itu termasuk pemberian serta karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, kebahagiaan itu bukan hanya berkaitan dengan proses manusia mencarinya, akan tetapi juga proses Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya. Kedua, lafal falah berasal dari kata yaflaha yuflihu yang bermakna selamat dan sukses terhadap apa yang dicari dan diusahakan. Dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 40 kali dengan beragam derivasinya. Misalnya dalam surah Ali Imran ayat 200 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang berarti hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Dalam Al-Quran, lafal tuflihun selalu disebutkan dengan bentuk la'allakum tuflihun, dan beberapa ayat selalu disebut bersamaan dengan lafal perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Jailani, lafal la'allakum tuflihun ditafsirkan sebagai seseorang yang berhasil dalam meraih kemenangan yang besar dari Allah. Seseorang yang meraih surganya, sehingga cara untuk meraih kebahagiaan yaitu dengan melaksanakan semua perintah dan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam buku Mengapa Sulit Bahagia juga dijelaskan bahwa kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang mencakup kehidupan dunia maupun akhirat. Bagi umat Islam, tentu keduanya haruslah beriringan karena kebahagiaan dunia saja tidak akan berarti jika tidak dapat mengantarkan manusia kepada kebahagiaan akhirat. Hal ini seperti ayat yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wabtagi fima attakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, yang berarti dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa apa yang kita miliki di dunia ini harus kita gunakan sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan yang kekal, yaitu kebahagiaan pada saat di akhirat. Cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.